Di segmen ini Kak Seto, kami akan memperlihatkan beberapa gambar dan nanti gambar keluar Kak Seto harus cerita apa di balik gambar ini. Baik, baik. Oke, Ya. sudah siap? Kita Boleh, mulai dengan iya. gambar pertama. Surabaya Lambang ya, kota lambang kota Surabaya. Surabaya. Iya, iya di Surabaya itulah saya sambil karena situasi karena orang tua meninggal, kami dititipkan, Ayahanda. iya ayah meninggal, saya dititipkan ke bule saya di Surabaya. Tapi karena serba kekurangan, jadi akhirnya ya saya sambil jual koran, sambil jual tas plastik, jual pelembungan balon gitu ya di sepanjang Tunjungan. Pernah Kadang diusir masuk, katanya ya? ya waktu masuk ke THR Taman Hiburan Rakyat kan nggak boleh gitu, diusir, dibentak-bentak, mau dikejar-kejar begitu. Akhirnya ya sudah, sempat itu saya tulis di surat kepada ibu saya waktu itu masih di Klaten. Lalu ibu saya, nah itulah cobaan kalau orang mau sukses. Pokoknya jangan sampai patah semangat, terus apa yang kamu lakukan adalah tidak mencuri tetapi berusaha keras dan berkeringat. Nah disitulah masa pembajaan itu terus dimulai. Ini ada bocah, mungkin Kak Seto masih ingat? Iya, sekarang ini mungkin sekitar 2 juta anak TK sudah merokok juga ya. Nah waktu itu ada satu anak dari Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan yang umur 2,5 tahun itu satu hari habis 4 bungkus rokok. Dan menjadi berita internasional sehingga disebut sebagai the baby smoker from Indonesia katanya. Dan Kak Seto sempat Nah melakukan. ternyata waktu itu dibawa ke Jakarta untuk diterapi. Pada waktu bertemu dengan saya, kelihatan kok sudah cocok, sudah nyambung ya. Mungkin karena saya menatap matanya dengan tajam, dengan senyum, dan ya, akhirnya dia cocok. Dalam waktu 3 bulan kami terapi, langsung stop total. Dan sampai sekarang, dia selalu menceritakan ke semua orang, ke semua wartawan dari luar negeri, bahwa Bapak Seto adalah bapakku katanya. Jadi masih sering Wow. telepon, dan sekarang kalau tidak salah sudah mulai sekolah, ya, sudah taman kanak-kanak, mudah-mudahan tahun depan kelas 1, dan menjadi anak yang cerdas. Bahkan kalau kakeknya atau ayahnya merokok diingatkan, awas aku bilangin Bapak Seto nanti katanya begitu. Baru sekarang nih dengar ada orang panggil Bapak Seto ya, Iya, bukan betul, Kak Seto lagi. betul. Gambar berikutnya, ini yang profesinya tukang batu mungkin ya. Oh iya, iya memang saya pernah merasakan sebagai tukang batu, kuli bangunan dan membangun rumah ya. Sehingga saya mulai dari mengaduk semen, mengangkati batu-batu dan sebagainya sudah biasa. Usia Ya usia 18 tahun waktu sudah 18-an. lulus SMA itu. Jadi batu memang sangat terkesan sebagai sahabat sejati saya. Ini Gitu. pada saat Kak Seto pindah minggat ke Jakarta. Iya, minggat ke Jakarta. Kenapa tukang batu yang dipilih? Iya, karena waktu itu ada yang menawarkan. Jadi yang menawarkan, mau nggak jadi tukang batu? Saya bilang mau jadi apapun saya siap. Mau Asalkan. tukang becak pun siap saya waktu itu. Jadi karena menawarkan tukang batu dan honornya cukup banyak ya, membangun rumah selama 1 bulan begitu, jumlahnya cukup tinggi. Saya ingat berapa 15.000 kalau tidak salah waktu itu. Jadi ya sudah saya ambil saja. Jadi di panas terik, di hujan segala macam sudah menjadi sahabat saya. Yang penting pekerjaan bisa selesai. Dan waktu itu tetap memakai baju batik, walaupun batik kumel ya. Sebagai tukang batu berbatik. Iya, sampai dibilang emangnya mau kondangan katanya gitu. Karena saya bangga kepada baju batik begitu. Wow, Iya. profesi lama yang sering dilakukan lagi. Apa itu Kak Seto? Iya, setiap ulang tahun anak-anak juga saya ajak sebetulnya paling tidak ikut meliput dari jauh. Saya kembali menjadi gembel, jadi saya nyamar dengan pakaian kebesaran saya yang rombeng-rombeng. Terus dengan ya muka dicoreng-coreng begitu, terus pakai topi yang lusuh. Ya sudah, jadi saya biasa mengambil kotoran apapun yang di sampah-sampah itu sudah menjadi santapan saya dari dulu ya. Jadi supaya saya ingat bahwa saya pernah di bawah, supaya tetap harus rendah hati, tidak boleh merasa tinggi, merasa hebat, karena saya merasakan itu semua dan itu yang membuat saya bisa merasakan kebahagiaan. Pernah ada yang mengenali? Suara Kak Seto kan spesifik, kemudian pakai kacamata gitu. Ada yang mengenali? Saya kira enggak ya, enggak, Berarti hampir enggak penyamarannya pernah. sukses. Iya, pernah saya menyamar jadi tukang koran waktu itu di Rawamangun di dekat kampus UI. Salah satunya Pak Sarito, saya tawarin koran,
Pak koran-koran Pak gitu. Enggak, langsung digituin. Dan sampai sekarang beliau nggak tahu bahwa saya pernah menawarkan koran Sampai kepada beliau. sekarang, Iya. wow, Udah nggak ada di sini kan? udah nggak ada. Termasuk berjualan juga? Pernah dicoba juga berjualan? Iya, waktu SMA itu Baik. sudah jualan koran, jadi sudah Oke. biasa itu. Mau nggak kita coba ya di sini? Nih praktek langsung gitu. Nih kalau ini gimana nih Kak Seto? Pernah nggak jualan segala macam seperti ini? Oh iya, itu koran. Kalau ini sih memang tidak ya. Nggak pernah ya? Tapi kalau saya mau jualan boleh. Boleh dicoba. Ya, boleh dicoba. Roti, permen, boleh cang, langsung- cimen, kacang, langsung koci turun. permen. Murah-murah, gratis boleh. Kacang-kacang, roti. Bapak mau? Bapak? Murah ini 5.000. Mahal itu. Oh, murah 5.000. Iya, kuaci kacang mau? Neng, duitnya mana duitnya? Iya, seperti Iya itu. kurang lebih seperti itu. Artinya semua profesi yang pernah dijalani Kak Seto sepanjang hidup itu setiap ulang tahun diulang kembali. Satu-satu Iya, bergilir pada dasarnya gitu. iya. Jadi bagian cara merayakan ulang tahun adalah justru dengan mengenang kembali masa lalu. Dan saya tertinggi waktu itu pernah menjadi pembantu rumah tangga. Itu tertinggi maksudnya? Ya setelah panas terik akhirnya bisa menjadi pembantu rumah tangga kan tidak panas di rumahan. Cuma ngepelnya waktu itu tidak pakai tongkat jadi merangkak begitu. Jadi kalau mengepel ya begini. Nah begini jadi lututnya kadang-kadang sampai kapalan istilahnya ya. Berapa tahun itu Kak Seto? Nah waktu itu selama 3 bulan saya menjadi pembantu rumah tangga, saya tidak kuat karena saya bangun dari 4:30 pagi setelah sholat subuh dan saya waktu itu tidur memang di tempat bekas kandang ayam yang agak kurang nyaman waktu itu, lalu sampai jam 11 malam kadang-kadang. Saya sudah tidak kuat, saya mau keluar, akhirnya justru oleh ibu nyonya tempat saya mengabdi itu, ya sudah kamu dekat sekali dengan anak-anak saya, sudah kamu saya anggap sebagai anak angkat, kakak dari anak-anak saya, sekarang kamu tidur di kamar bersama dengan salah satu anak yang paling bandel waktu itu. Kalau sekarang nih, Kak Seto pernah menyesali nggak pernah mengalami berbagai macam profesi yang tadi Kak Seto sudah ceritakan? Pernah menyesali itu atau tidak? Saya selalu bersyukur bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya adalah yang terindah. Dan saya merasa bahwa ini adalah suatu ibarat gelombang ya, kadang pasang, kadang surut. Dan itu yang merupakan simfoni yang sangat indah dalam hidup saya. Begitu. Baik, kalau ini maknanya untuk Kak Seto apa? Uang 10.000. Apa yang bisa dilakukan dengan uang 10.000? Boleh dipegang kok. Kalau untuk anak-anak ya Anak jalanan terutama? iya ini dikumpulkan bersama dengan para sosiawan yang lain untuk dijadikan suatu dana bagi penyelamatan anak-anak supaya tidak berada di jalanan. Salah satunya pada waktu itu kami mengkampanyekan adanya tabungan untuk anak-anak jalanan di mana bisa diikuti secara online dan anak-anak diajar untuk bisa mengikuti tabungan-tabungan ini yang merupakan sumbangan dari para relawan-relawan dari seluruh wilayah kota Jakarta. Dan Begitu. itu sudah jalan? Sudah cukup lama berjalan. Gitu. Kak Seto, Saya kembalikan. ini baik. Kak Seto terima kasih. Ya, Sudah 1 jam terima kasih bersama banyak. kami. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Seto Mulyadi. Kami jumpa lagi dengan tokoh-tokoh lainnya pekan depan. Sampai jumpa.